Halo teman-teman semua, welcome back to TNT, Tianjin Night Talk Show. Bersama aku, Timon Joseph Tangkaol. Dan hari teman-teman, kita bersama seorang yang super spesial, yaitu Josephine Loren Alestra. Halo Vine. Halo. Akhirnya guys, ini guys yang kita tunggu-tunggu ya kan. Inilah current Presiden PVIT Tianjin. Vine, gimana nih? Apa akhir-akhir nih banyak urusan ya? Sibuk nggak aktivitasnya gitu? Ya lumayan sih, kalau dibilang sibuk ya lumayan. Cuman kalau misalnya dibilang masih ada waktu ya ada gitu. Ya lah, kalau Vini aku tengok aktivitas kamu banyak gitu, ikut aktivitas di luar perkuliahan ya kan. Nah, khususnya nih, banyak yang mahasiswa kayak kita ini ya kan, ikut banyak aktivitas organisasi ya kan. Banyak tuh namanya kayak perhimpunan pelajar, perhimpunan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, pokoknya yang organisasi kemahasiswaan lah gitu kan. Aku sih mau tahu ya, Vina ini ikut di periode ini udah aktif berapa banyak nih organisasi yang ikut nih? Waduh, pertanyaannya gini ya. Iya. Kalau buat sekarang sih jujur aja aku cuman fokus di PPIT Tianjin sama di PPI Dunia. Udah cuma dua itu aja. Kalau yang di PPI-nya ya, Iya. gitu. Sisanya eksternal sih. Oh, berarti selain organisasi kemahasiswaan lah ya, ada organisasi lain juga lah yang ikut ya. Oh, berarti itu di PPI Dunia itu jadi apa tuh posisinya? Kalau di PPI Dunia, kebetulan aku sekarang dipercayai untuk di bidang jadi ketua bidang multimedia dan produksi konten gitu. Gokil, ini kreatif nih Vini ini. Oke, Vini, kalau misalnya nih ya, Vini kan bilang nih ya, ikut banyak aktivitas organisasi ya kan. Pasti sejak awalnya itu apa ya, udah berkeputusan ya kan. Karena kan organisasi sekaliber PPI ini yang keanggotaannya terbuka gitu kan, terus demanding ya untuk kita atau kontribusi itu. Aku sih penasaran, Vini pertama kali join organisasi itu pas kapan tuh? Pertama kalinya deh. Oke, pertama kali banget ya. Berarti Boleh sebelum kuliah kalau ada. Oke, Kayak sebelum pas sebenarnya sekolah gitu. iya, sebenarnya aku tuh udah aktif banget di sebenarnya bukan organisasi ya kalau dulu ya. Cuman kalau di SD itu ada kan Wih. mulai dari kayak pemimpin upacara yang kayak Oh iya, gitu-gitu iya. lah ya. Nah, itu aku udah aktif di sana dari SD. Cuman abis itu Hmm. waktu di SMP mulai ke OSIS gitu. Nah, mulai ke OSIS, abis itu di SMP berapa ya? Aku lupa deh. SMP 2 kalau nggak salah ya itu jadi Hmm. sekretaris OSIS gitu. Terus di SMP Ya. 3 udah apa SMP 3 jadi tunggal jadi sekretaris. Aku lupa pokoknya di SMP jadi sekretaris OSIS, di Hmm. SMA cuman sampai di jadi staff gitu, anggota staff OSIS. Hmm. Ini gitu. Terus habis itu di SMA itu aku cuma ikut setahun dari SMA 1, tapi habis itu Hmm. udah nggak ikut lagi tuh. Habis itu di Hmm. kuliah aku juga di tahun pertama itu masih nggak ngapa-ngapain. Begitu Oh masuk tahun iya. kedua di 2020 itu baru ikut di PPI Tianjin gitu. PPI Tianjin gitu. Oh, berarti sebelum kuliah pun ya udah ada kayak apa ya, tertarik gitu ya lakukan aktivitas selain belajar lah ya kan, mau gabung jadi apalah panitia, staff di OSIS ya kan. Nah, jadi tahun pertama berarti Vini sekarang univ di mana nih? Sekarang aku tuh univ di Tianjin Polytechnic University, tapi namanya sekarang Nah, tuh udah Tiankong University oh iya iya. gitu. Berarti apa ya, tahun pertama berarti adaptasi dulu ya kan, kenal-kenalan sama teman baru gitu kan, sama kak kelas ya. Lebih tepatnya sebenarnya kayak tahun pertama itu aku masih belum tahu kalau ada PPIT gitu. Oh belum Jadi tahu ya, ya. belum tahu gitu. Mm-mm. Nah, waktu di Tianjin, waktu di sana, waktu itu aku sempat di sana 5 bulanan lah ya. Nah, pas di Mm. sana baru tuh ketemu sama teman-teman Indonesia yang lain dan mereka kenalin, Mm. ini ada Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok loh, katanya gitu. Oh ya, berarti udah apa ya, sejak pertama kali join pun apa ya, langsung lanjut ya sampai sekarang ya, tahun kedua sekarang berarti tahun ketiga berarti ya. Sekarang masuk tahun ketiga. Ya sih ya, kalau aku pikir ya, kayak aku juga tahun pertama gitu, aku udah tahu sebenarnya ada VPI sebelum mulai kelas gitu kan, karena online, jadi harus cari-cari teman gitu. Tapi pas aku tahunya itu udah mau masuk kelas, jadi rekrutmennya kayak udah ditutup gitu. Jadi aku kayak mutusin aktif aja tuh di aktivitas yang diselenggarain organisasi ya kan. Jadi kalau aku tengok
tahun depannya aku mau deh join ya kan. Barulah aku tahu gitu organisasi kayak mana gitu. Nah, ini kalau misalnya Vini udah join ya banyak organisasi dan sekarang multiple organization sekaligus sebagai pengurus juga. Menurut Vini apa itu esensinya deh atau benefit kita tuh mahasiswa berorganisasi? Benefit dari berorganisasi ya. Sebenarnya Iya. banyak sih. Kan teman-teman nih kalau berorganisasi banyak motivasinya ya. Ada Hmm. orang yang berorganisasi itu mencari kekuasaan, mencari power gitu. Dia mencari, oh Hmm. saya harus sampai ke titik tertinggi gitu. Saya harus menjadi pemimpin tertinggi atau gimana gitu kan ya. Itu ada. Tapi selain itu juga ada teman-teman yang ikut berorganisasi karena mau cari relasi gitu. Wah, ikut organisasi bisa dapat relasi di sana, bisa dapat relasi di sini nih, bisa dapat relasi di situ gitu. Jadi apa ya, mencari sesuai dengan apa yang dia butuhkan gitu. Jadi kayak contohnya kalau orang-orang bisnis gitu ya, aku kan kebetulan kuliah bisnis juga. Jadi kayak wah seru nih kalau bisa dapat relasi ke arah bisnis gitu. Wah, ini ada orang-orang bisnis, kita bisa ajak kerjasama dan segala macam. Itu akan menjadi relasi yang sangat baik gitu. Tapi ada juga yang cuma pengen cari temen. Jadi kayak ya karena berasa sendirian atau berasa kayak wah kayaknya sepi ya gitu, kayak nggak enak banget nih masa di kuliah di luar gitu ya, kan nggak ada BEM, nggak ada apa-apa, nggak kayak di Indo gitu ya. Jadinya ya udahlah daripada sendirian sepi mending cari temen gitu. Itu sih biasanya. Nah, terakhir itu biasanya ada juga teman-teman yang memang berorganisasi karena penasaran aja, belum tahu gitu. Organisasi itu harusnya ngapain dan segala macam gitu. Jadi pingin tahu, pingin nyoba. Menurut aku pribadi sih, masing-masing orang pasti boleh banget punya motivasinya masing-masing. Tapi kalau aku bisa bilang, secara general, organisasi ini sebenarnya bukanlah tempat di mana kita mencari keuntungan. Kalau aku bilangnya gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya menarik gitu. Buat aku, join di dalam organisasi ini, buat aku tuh kayak pengabdian gitu. Kenapa? Karena aku ngelihatnya gini, waktu kita join ke organisasi, artinya ada sesuatu dari diri kita yang seharusnya kita bawa ke dalam organisasi tersebut. Sehingga organisasi tersebut mengalami kenaikan gitu loh, mengalami penambahan kualitas gitu, bukannya mengalami degradasi kualitas gitu loh. Nah, banyak banget mungkin dari teman-teman tuh yang mikir gitu, wah kalau ikut organisasi enak nih bisa dapat A, B, C, D, E, segala macam gitu ya. Betul gitu, bisa kita bisa dapat juga manfaatnya. Tapi balik lagi nih, kalau kita join ke organisasi dengan tujuan, kalau ini aku pribadi ya teman-teman ya, kalau kita join ke organisasi dengan tujuan saya mau dapat A, B, C, D segala macam, udah pasti kita di dalam organisasi kita pasti capek kalau semisal kita nggak dapatkan apa yang kita mau gitu. Tapi akan beda kalau misalnya kita mau give something buat organisasi itu gitu. Jadi kalau kita memang kayak punya tujuan, wah saya ingin mengembangkan gitu ya teman-teman saya yang lain, saya ingin bareng-bareng sama teman-teman Indo untuk memperbaiki misalnya sistem yang ada di organisasi ini karena kurang baik dan segala macam, otomatis waktu kita kerja bareng, waktu kita ada di organisasi itu, yang terbawa adalah ya itu spirit kita gitu yang mau kerja karena kita mau give something gitu. Itu sih kalau yang paling berasa di aku. Jadi daripada kita mikirin manfaat organisasi untuk kitanya dulu, lebih baik kalau aku pikirin dulu apa sih yang bisa aku kasih ke organisasi ini. Karena gini, kalau kita udah bisa kasih, udah pasti deh nanti datangnya ke kita, baliknya ke kita itu pasti juga lebih banyak gitu. Dan itu jauh lebih menyenangkan dan lebih apa ya, jadinya kita juga tetap murni gitu, tetap pure karena ya tujuan awalnya memang kita mau memberi gitu loh. Gitu. Banyak kali ya kayak benefit yang secara general gitu ya kayak Vini sebutin cari teman. Aku sih memang awalnya cari teman gitu kan secara online karena ya kalau udah ketemu secara online ya pasti nanti mungkin ketemu lah kan di Tianjinnya langsung gitu. Dan kalau Vini kayak bilang kan untuk meningkatkan kualitas juga baru memberikan kontribusi gitu kan. Kalau aku sih mikirnya ya awalnya itu nyari kesempatan yang nggak terpikirkan sebelumnya gitu. Karena kan aku tengok nih aktivitas PPIT seru. Nah, kalau aku join kayak mana ya? Apa yang bakal aku dapat? Nah, aku masih awalnya mikir itu apa yang bisa aku dapat. Terus lama-lama kan udah punya tugas, aku sih masih apa ya mau sih berkontribusi ke organisasi yang aku mau gabung gitu. Ya sih, jadi benefit yang mahasiswa dapatkan tuh ya tergantung mahasiswanya ya. Ada kan mahasiswa yang cuman kayak gabung cuman
asal nambah nama ya di CV ya kan. Jadi cuman kayak udahlah aku gabung lah, nanti juga pas sudah selesai dia keluar lagi kayak cuma jadi anggota biasa aja gitu. Sementara kayak apa ya? Sementara organisasi kan mahasiswa apa ya perlu regenerasi lah ya kan. Jadi mahasiswa gabung organisasi diharapkan nambah kualitasnya sendiri, baik itu kayak leadership-nya lah ya kan, komunikasinya. Nah, itulah banyak yang mahasiswa sekarang nih harus berubah gitu ya istilahnya Vina ya. Dari cara kamu bilang itu konsep mahasiswa berorganisasi itu harus berkembang lah, ya kan istilahnya gitulah. Nah, Vina, ini kalau kamu ya join beberapa organisasi capek nggak Vina? Overwhelm nggak sama tanggung jawabnya itu loh? Ini aku logik loh kan, multiple organisasi itu ya posisinya beda ya kan pastinya, job desk-nya beda, merasa overwhelming nggak semuanya ini? Oke, sebenarnya kalau merasa overwhelming balik ke diri masing-masing ya kayaknya ya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya karena aku anaknya tuh agak-agak apa ya, orang bilang aku tuh suka overwork. Jadi kalau aku nggak kerja, kalau aku nggak kerja justru aku tuh bingung aku mau ngapain gitu loh. Jadi daripada aku nggak gabut gitu ya, kayak nganggur nggak jelas, nggak punya kerjaan gitu, aku tuh mendingan sibuk gitu dan mendingan capek gitu. Jadi kalau misalnya dibilang overwhelm, kadang ada waktu-waktu di mana kayak yang ya pasti capek lah, kayak berasa aduh secara fisik capek banget gitu ya. Tapi balik lagi karena udah keputusan aku buat kayak ya udah buat ikut gitu ya. Jadi ya udah tetap di bawah happy aja, di bawah fun aja gitu, dan aku tetap berasanya kayak enjoy aja sih, nggak ada masalah sama sekali gitu. Malah aku jadi seneng gitu kayak buat bisa berbagi sama teman-teman gitu kan, bisa ketemu orang-orang baru, terus bisa ketemu juga sama banyak orang-orang hebat gitu di luar sana gitu kan. Jadi buat aku kayaknya daripada capek lebih banyak hal yang bermanfaat sih gitu waktu kita join hal-hal yang kayak gini gitu ya. Berarti Vini workaholic ya, mau join organisasi ya suka sibuk aja gitu kan. Ini berarti tahun keempat mau join lagi nggak? Makin orang nambah bilang gitu sibuk. sih. Nah, tahun keempat aku juga nggak tahu sih, aku belum ada rencana sama sekali. Tapi memang kayak ya kalau ada kesempatannya kenapa enggak gitu kan. Karena gini loh, aku ngelihatnya gini aja. Kebayang nggak kalau misalnya di negara kita nih misalnya gak ada orang yang mau jadi presiden gitu. Oh iya. Ya kan, Mungkin nggak ada lah orang yang ya. mau jadi presiden. Iya. Terus ternyata ada orang lain gitu yang punya niat buruk, yang akhirnya kayak ya udahlah saya mau gitu naik jadi presiden gitu karena ada niat buruknya itu gitu. Sedangkan kita mungkin gitu ya yang kayak bisa atau capable untuk naik, kita malah males gitu, malah nggak naik gitu karena mungkin kayak ya males lah, itu alasan pribadi dan segala macam gitu. Ya kalau aku ngelihatnya kalau ada kesempatan ya udah gitu digas aja gitu, karena kesempatan kan nggak datang dua kali gitu kan. Jadi kalau kita bisa lakukan sesuatu dan kita bisa kasih sesuatu ya nggak apa-apa, dikerjain aja gitu. Itu sih. Ya sih, relate banget sih. Aku waktu itu ya, kan aku organisasinya masih minim ya kan sebelum tahun kedua ini. Jadi aku pikir kayak, aduh organisasi gitu kan, kayak pengalaman apa yang gue punya. Tapi aku ya ambil kesempatan gitu, mumpung masih mahasiswa, masih muda, masih apa ya, masih bisa deh aku lakuin aktivitas yang lain gitu kan. Tapi sih justru ya Vini, kalau yang kayak gini-gini nih, mahasiswa sering dilema gitu mengenai dampaknya kan, capek sama merasa banyak banget tanggung jawab gitu kan. Aku sih mau tahu ya, logik Vini ini dalam ini deh, aku bisa bilang ya, anggap deh ya, kita ini kan di awal bulan lah misalnya kan. Terus anggap deh beberapa organisasi itu, misalnya yang Vina ikutin itu punya event yang Vina itu harus kontribusi misalnya. Oke ya. Terus deadline-nya itu berminggu-minggu ke depan lah, ya kan. Nah, jadi kan Vina harus cicil-cicil nih, nah, kerja sama divisi lain, sama pengurus lain. Di saat yang bersamaan, Vina sebagai mahasiswi juga, ya kan, ada nih tiap kelas, ada kelas apa, mau topik baru, tugas baru. Nah, kuncinya itu, kayak mana caranya Vina itu bisa menyeimbangkan antara tugas organisasi yang banyak sama tugas kelas yang banyak gitu. Cara balance-nya itu gimana? Oke. Nah, mungkin ini beda-beda ya, tergantung teman-teman kuliah di mana, gitu. Kebetulan banget nih, kampus aku ini lumayan unik gitu ya. Jadi, jadi kayak semester ini aja gitu, aku langsung ambil contoh nyatanya ya. Jadi, aku nih di semester ini dapat 6 mata kuliah, gitu kan. Nah,
dari 6 mata kuliah ini, aku sampai sekarang ini baru masuk ke berarti bulan pertama kuliah, Ya. aku udah selesai 3 mata kuliah gitu. Jadi tinggal sisa 3 Hmm. mata kuliah lagi gitu. Nah, Hmm. kenapa bisa kayak gitu? Karena di kampus aku guru-gurunya itu nggak ngajar online yang tatap muka gitu. Jadi Hmm. mereka cuma kasih PowerPoint. Ini karena online ya gitu. Jadi mereka cuma kasih PowerPoint sama kasih materi. Abis itu kita belajar sendiri, kerjain exercise-nya kayak gitu-gitu. Terus nanti kita submit, terus selesai gitu. Nah, kebetulan aku tuh gitu anaknya. Jadi kalau udah ada yang bisa dikerjain, udah ada yang bisa aku cicil dari awal, dan aku tahu kayak di depan aku bakal sibuk, udah pasti aku kebut tuh dari jauh-jauh hari gitu. Jadi kayak kemarin tuh waktu di September, ini udah Oktober kan ya, jadi waktu kemarin di September, itu aku beneran kebut kayak, ya itu 3 matkul itu aku selesaiin semua. Di Oktober aku udah tinggal, ya udah ada organisasi, ada ketemu orang, ada ini, ada itu, udah tinggal dijalanin gitu kayak biasa gitu. Jadi kalau menurut aku ya itu pinter-pinternya kita aja sih buat bagi waktu gitu. Kalau memang kamu tahu nih, kamu punya kegiatan A, B, C, D, E, segala macem, kamu ada kerja juga misalnya dan segala macem, ya pinter-pinternya kamu aja gitu, gimana sih menyeimbangkan di antara sela-sela itu, kamu bisa kerjain apa dan segala macem. Tapi yang pasti ya, satu sih, kalau memang kalau kayak aku ya, kerjanya kayak aku kayak gini, segala macem, bakalan ada yang kepotong sih waktunya. Contoh, waktu untuk nonton drakor itu Oh, ya, kepotong, ya. terus waktu untuk istirahat itu kepotong, terus misalnya teman-teman kalau yang udah punya pacar gitu ya, waktu buat pacaran, nah itu udah pasti Ya. kepotong. Jadi memang apa ya, memang nggak bisa kita ambil semuanya gitu. Kita harus punya prioritas kita juga gitu. Jadi harus tahu nih prioritas kita apa. Memang karena aku mahasiswi jatuhnya sekarang, prioritas aku adalah memang belajar gitu. Jadi Ya. makanya kenapa aku kejar kuliah dulu nih di awal gitu. Karena ya itu, kalau tugas kuliah aku udah selesai, artinya turun ke prioritas kedua kan. Prioritas kedua aku apa? Ya organisasi misalnya. Ya berarti aku tinggal mengerjakan organisasi aja gitu. Jadi nggak Ya. ada yang tabrakan lagi gitu. Enak ya, bisa apa ya, dikejar gitu ya, efisien kan loh. Kalau univ lain nggak ada kayaknya. Aku Belum aja tentu kan ya. Iya, aku aja semester 3 ini ya, meskipun pre-recorded gitu, kayak dikasih slide-nya doang, tapi nggak dikunci, nggak bisa aku kejar. Tapi ya tergantung ya, Tiankong sih, terserah lah, nggak apa-apa lah. Tapi itu Tapi aman ya kuliahnya ya. gini sih, tapi aku Nah, ada juga kasus beberapa kali ya, aku telepon Lausennya, jadi aku minta ke Lausennya kayak, boleh gak aku minta semua materi kita, biar aku bisa kerjain duluan gitu, karena aku akan ada acara ini gitu, misalnya di depan ya. gitu, dan ada beberapa Lausen yang kayak setuju boleh kasih gitu, tapi ada beberapa juga yang nggak mau kasih gitu, jadi itu terserah mereka juga gitu kan, dan aku pun nggak Iya. maksa gitu, tapi kalau mereka boleh memperbolehkan gitu ya, mereka ngasih, itu enak banget sih udahan, jadi kayak ya udah bisa dikejar Iya. gitu. Berarti kuliah aman ya, nilai Aman, aman. semua, performa aman ya. Nah, ini Aman banget. baru top tier experience nih ya kan, aktif satu organisasi, tapi kuliahnya aman ya kan. Nah, ini aku sih pernah ya merasa kalau organisasi itu kadang ya, aku awal-awalnya semangat ya kan, kayak, oh ini pertama kali join nih, apapun ya mau kerjain ya kan, tapi kadang ya ada yang kebanyakan merasa tiba-tiba semangatnya turun gitu, kayak motivasinya hilang gitu loh, kayak udah merasa tanggung jawab makin banyak, terus ditambah progres kuliah juga terus apa dikejar-kejar terus ya sama topik sama tugas tuh. Ini kayak mana cara ngatur semangat itu supaya konsisten gitu, supaya kuliah bagus, organisasinya pun juga bagus gitu. Oke. Sebenarnya kalau buat ini, balik lagi gini teman-teman. Kamu harus tahu apa yang jadi passionnya kamu, dan kamu harus tahu apa yang kamu ingin kejar ke depan. Gitu. Jadi, waktu kita tahu apa yang jadi passionnya kita dan apa yang mau kita kejar, apa yang mau kita kembangkan dari dirinya kita, otomatis kita akan berpikirnya panjang, kita nggak berpikir pendek. Karena gini loh, semangat sering naik turun, itu karena kita berpikir tuh biasanya pendek gitu. Aku pun juga dulu kayak gitu. Karena gini loh, biasanya kalau kayak gitu kan ngikutin mood ya. Iya gak? Ya, Kayak lagi moodnya lagi ya. naik, lagi semangat gitu, kayak oh ya udahlah ayo semangat. Terus moodnya lagi turun, kayak ya udahlah capek gitu kan. Tapi balik Ya. lagi gitu, kalau kita mikirnya panjang, artinya yang kita lihat itu adalah tujuan kita di depan. Jadi mau kita lagi jelek, mau mood kita lagi bagus, tetap aja yang jadi pandangan kita tuh tujuan kita ke depan. Secara otomatis Ya. kalau kita mandangnya kayak gitu ke depan ya, udah pasti deh kayak
ya udah mau nggak mau tetap harus semangat gitu loh, karena ya udah di depan gitu loh, apa yang mau kita kejar ada di depan gitu. Itu sih kalau dari aku. Jadi penting banget sih maksudnya buat kita untuk tahu nih, pertama passion kita apa, kedua gimana cara kita achieve passion kita itu, gitu intinya. Tapi inget ya, yang tadi aku mau nambahin dikit ya, kurang sih. Yang tadi soal kuliah sama soal organisasi, pastikan kita gitu ya sebagai pelajar benar-benar ngerti ya tentang prioritas kita. Jangan sampai nih organisasi jadi nomor 1 gitu loh, karena wah saya nih organisasi banget, organisator banget. Tapi tetap gitu pendidikan penting. Jadi jangan sampai aku punya prinsip gini, kalau sampai GPA aku di bawah 3,8, aku akan stop organisasi beneran. Gitu. Jadi kalau gitu, jadi memang aku pasang standar gitu, standar aku di mana gitu. Nah, ini beda, aku balikin lagi ke teman-teman gitu. Kalau memang teman-teman berasa kayak, oh ya gue fine aja dengan GPA gue yang 3,2, 3,3, ya udah nggak apa-apa juga gitu, asalkan teman-teman tahu gitu, tetap prioritas pertama adalah pendidikan pelajar, karena teman-teman adalah seorang pelajar, kita adalah seorang pelajar gitu. Jadi gitulah intinya. Berarti standar Vini ini ada ya, pas organisasi tapi prioritasnya itu tetap kuliah dulu. Kuliah itu harus aman lah ya. Ya sih, aku juga punya standar, tapi aku sih sebenarnya sekarang mau try dulu organisasi gitu. Sebenarnya aku sih merasa dampaknya masih bagus, masih bisa ditolerir ya kan, masih aman lah. Kalau disuruh kerjaan itu bolehlah aku bisa atur waktu lah, tapi ya juga ya teman-teman semuanya nih hati-hati, kuliah itu tetap utama, jangan sampai nggak balance ya kan, organisasi terlalu banyak, kuliah ditinggalin. Nah, jadi kalau performa turun ya salah siapa ya kan, bukan salah kita juga. Betul. Dan bukan salah organisasinya juga, karena keputusan kita yang ambil, ya kita yang tanggung jawab gitu loh. Nah, ini aku sih penasaran juga nih, Vine, ada nggak perbedaan pandangan setelah kayak pertama kali masuk organisasi sama setelah beberapa kali masuk organisasi? Maksudnya kayak gini nih, kayak aku kan pertama kali masuk organisasi, aku prediksi itu aku dapat kesempatan yang nggak aku dapat sebelumnya. Apapun lah itu, aku sih harap yang baik-baik gitu kan. Jadi dapat teman baru, dapat relasi. Tapi setelah aku join ya, meskipun cuma beberapa bulan aja, tapi aku merasa di organisasi itu muncul yang namanya rasa percaya gitu antara satu dengan yang lain. Kayak misalnya kan, dia ini kan ketua, jadi punya pengurus ya kan. Vina percaya dong pengurusnya bisa jalan tugas dengan baik. Sebaliknya, pengurusnya bisa percaya sama ketua, bisa mengarahkan dengan baik. Terus secara luas pun ya, Vine percaya sama koordinator, bisa jalankan tugas, dan sesama teman pengurus juga gitu. Nah itu juga berhubung juga dengan kuliah juga ya kan, pastinya ortu Vine pasti percaya dong Vine itu bisa kuliah, bisa sambil organisasi. Nah itulah, Vine ada nggak pandangan yang lebih luas lah istilahnya setelah beberapa kali masuk organisasi? Oke, sebenarnya kalau tentang hal ini banyak ya, pasti banyak. Karena gini loh, waktu kita di organisasi, kita tuh wawasan kita kayak diperluas gitu. Kita kayak, ini loh, banyak hal baru gitu, kita pastinya belajar gitu. Kalau dari aku pribadi, ada banyak hal baik, ada banyak hal buruk juga gitu tentang organisasi. Aku jadi tahu seluk-beluk ya organisasi kayak gimana, tapi aku juga tahu seharusnya organisasi itu di sistem seperti apa gitu. Nah, ini balik lagi gitu ke kita gitu. Kalau semisal nih kita mau melihat sisi yang baiknya, ini mau yang mana dulu nih, baiknya atau buruknya nih? Yang baik dulu lah, yang baik dulu. Yang baik dulu nih. Ini aku mau spill dikit nih, aduh, gitu kan. Yang baiknya ya, kalau yang baiknya udah pasti buat aku ya, hal paling baik dari organisasi adalah kita bisa ketemu banyak banget orang-orang hebat yang kita pribadi nggak akan nyangka gitu loh. Jadi contohnya gini, aku dulu waktu belum join organisasi, aku nggak tahu ternyata aku tuh bisa dapat sponsor atau bisa cari sponsorship sampai senilai itu gitu, senominal itu. Waktu aku join organisasi, aku belajar tuh cara bikin MOU, cara bikin ini, cara bikin itu, dan segala macam. Ilmunya banyak banget, teman-teman. Beneran deh. Nah, dari situ, aku bisa ketemu tuh sama orang-orang kayak misalnya ada sponsor dari sini, sponsor dari situ. Sehingga itu juga memperbesar kapasitas aku pribadi gitu loh, untuk aku jadi lebih baik gitu ke depannya gitu kan. Nah, selain itu juga aku banyak
lihat gitu ya, kalau misalnya hal-hal baik di organisasi, kita belajar dari pemimpin kita, pemimpin di atas kita gitu. Ya. Belajar itu bukan berarti kita cuman melihat apa yang mereka lakukan ya, tapi Ya. kita bisa kalau kata orang ATM, tahu nggak? Kamu tahu ATM nggak? Enggak. Nggak tahu ATM? Oh, tau lah. Anjungan tunai mandiri. Bukan. Enggak sih. ATM, Ini singkatnya yang lain nih. ATM itu singkatan dari amati, tiru, modifikasi. Jadi gitu. Jadi ini penting banget gitu loh dari buat kita gitu ya. Jadi kita harus bisa mengamati gitu dari pemimpin kita tuh seperti apa. Ada yang baik kita tiru gitu. Tapi kalau semisal nih ada yang menurut kita bisa dimodifikasikan, itu akan lebih baik lagi kita modifikasikan sesuai dengan kebutuhan di generasinya kita. Nah, aku tuh belajar tentang hal-hal itu gitu, dan itu menarik banget gitu karena kita tuh akan bisa ngelihat bukan cuman kita yang bertumbuh dan berkembang, tapi kita bisa lihat organisasi secara apa ya, secara orang-orang di dalamnya juga bisa ikut bertumbuh dan berkembang gitu. Aku coba tanya sama tim nih, kalau kamu pribadi nih, kamu join sama PPIT Tianjin kan? Berasa dapetin apa nggak? Ada kayak hal positif yang kamu dapetin nggak selama kamu berorganisasi? Ya mungkin kita belum setengah tahun nih ya, baru sebentar banget. Tapi ada nggak hal yang kamu pelajarin itu, hal baru yang kayak, wah gila aku nggak pernah belajar nih sebelumnya, tapi gara-gara join di organisasi aku jadi belajar gitu. Ya, ada banyak sebenarnya. Nggak bisa aku satu, tapi secara umum ya, aku sih belajar tanggung jawab gitu dan teladanin semua yang pernah pengalaman di organisasi gitu kan. Jadi belajar kayak mana caranya kita apa ya kerjasama gitu kan. Karena aku apa ya kalau baru masuk baru-baru gini organisasi, kadang aku forget gitu apa yang menjadi tugas utama aku gitu. Tapi tengok ketuanya teladan ya, terus dikasih ya arahan gitu kan. Terus ternyata aku sadari bahwa organisasi itu ya kita semua gitu kerjasama, bukan soal kayak siapa yang in charge ya gitulah yang melaksanakan gitu. Jadi belajar tanggung jawab dulu sih yang pertama gitu. Nah, itu kita belum setengah periode udah bisa belajar kayak gitu tuh bagus banget gitu. Ya. Jadi maksud aku ya ini contohnya gitu. Organisasi tuh bawa banyak dampak baik sebenarnya kalau kita menanggapinya dengan baik gitu. Tapi ada juga nggak dampak buruknya, ada. Dampak buruknya apa? Dampak buruknya nih, aku spill dikit ya. Kita mesti tahu batasan kita tuh sampai mana. Kita harus tahu beneran limit kita sampai mana. Sampai mana kita boleh mengambil tanggung jawab, sampai mana kita boleh melangkah, kita harus tahu. Harus ada aturannya, harus sesuai aturan. Nggak bisa melangkahi itu gitu. Kenapa? Karena kita bisa jadi bias. Bisa jadi kita tuh lupa. Saking misalnya nih aku gitu ya, aku sebagai ketua PPIT Tianjin gitu ya sekarang ini gitu ya misalnya. Aku lupa gitu, oh sebagai ketua PPIT Tianjin seharusnya aku tuh ada buat anak-anak aku di Tianjin misalnya gitu ya. Tapi karena kita ada misalnya kerja sama-sama ini, kerja sama-sama itu, aku jadi lebih fokus sama kerjasamanya dibanding ke anak-anaknya. Nah, itu salah satu dampak buruknya gitu. Kayak, bukan dampak buruk sih, hal buruk yang bisa terjadi gitu. Jadi, kalau menurut aku, organisasi itu benar-benar ngajarin kita bukan cuma untuk berorganisasi, tapi ngajarin kita untuk jadi pribadi, untuk jadi manusia yang lebih baik gitu. Supaya apa? Supaya ke depannya gini loh, kita kan melihat ya tren organisasi itu banyak banget. Dari organisasi yang kalau di Indonesia mungkin banyak ya anak-anak kuliahan gitu yang demo secara langsung turun ke jalan dan segala macam. Aksinya banyak. Tapi kalau di kita di PPI gitu kan, kita bisa beraksi seperti apa sih maksud aku gitu. Kalau kita kan kita nggak mungkin dong kayak ya kita di luar negeri terus kita kayak untuk kita bisa bersuara gitu, untuk kita bisa kasih contoh lewat apa ya, lewat ini contohnya kayak kita ada di YouTube atau misalnya kita ada di platform mana, kita bagikan insight kita sharing gitu, kita saling berbagi apa yang kita punya gitu kan. Nah itu udah bagus banget gitu loh. Jadi tren organisasi menurut aku sekarang ya harusnya bisa jadi lebih baik gitu daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya nggak ada digitalisasi, kita cuma ada di dalam internal organisasi kita aja. Jadi organisasi kita ya kita doang yang tahu gitu. Tapi sekarang karena digitalisasi semakin cepat dan segala macamnya, kita bisa bawa nih pengaruh baik yang ada di organisasinya kita untuk kita terapkan di tempat-tempat lain gitu, di lingkungan-lingkungan lain. Which is itu menjadi sesuatu yang
membuat kita tuh apa ya, bertumbuh bukan secara individual doang, tapi secara majemuk gitu loh, secara Ya. bersama-sama gitu. Itu kalau dari aku sih. Bagus banget nih, ini tandanya ini udah apa istilahnya ya, melanglang buana deh, organisasi dimanapun dapat benefit yang bisa berkembang ya, kayak kualitas networknya. Aku sih juga gitu sih, aku waktu itu ya belum jadi pengurus, tapi ikut aktivitas organisasinya ya, kayak waktu itu pernah ikut simposium internasional tuh merasa kayak dampaknya itu udah kerasa sendiri sama orang yang mengikuti aktivitas gitu kan. Jadi aku sih berusaha memandanginya secara positif dulu ya kan. Jadi aku dapat kesempatan ketemu orang yang udah jago research ya kan. Jadi aku suka research sebenarnya kan. Jadi aku ketemu orang yang udah dikasih tanggung jawab nulis buku, lalu punya reach-nya ya kan. Terus tengok pemimpin yang udah berpengalaman. Jadi aku bisa belajar gitu gimana caranya jadi apa ya, mahasiswa yang lebih baik lagi deh ya kan. Aku sih suka apa ya, insecure gitu loh ketemu orang-orang di organisasi yang udah punya reach-nya sampai kemana-mana. Jadi ya dari situ juga sih aku belajar. Kadang ya aku pikir ya apa ya jadinya kalau nggak ikut ya organisasi kan sebagai mahasiswa. Kadang sih ada gitu ya kesempatan mahasiswa ikut yang lain, tapi aku merasa sih organisasi bisa kasih dampak positif gitu. Ya sih kalau dampak buruknya ya sih yang tadi ya, kalau apa ya, limitnya tanggung jawab ya kan. Terus kadang di organisasi bisa ya kadang kayak dampak buruknya itu kayak ketua membuat apa ya suatu order yang tidak sesuai dengan ketentuan organisasi, ya itu sangat buruk sekali dengan regeneralisasi organisasinya gitu loh kan. Kalau misalnya pengurusnya melihat, oh pemimpinku kok kayak gini ya, kok mempergunakan kekuasaan gitu ya, kadang ya bukan salah kita juga ya kan. Kita sih dari situnya kita coba ya modifikasi ya kan jadi lebih baik. Jadi mahasiswa kalau join organisasi tengok perkembangannya. Apa yang bisa kita tiru ya kita tiru, kita teladanin ya. Apa yang kelihatannya tidak sesuai apa pandangan kita ya kita ubah lah ya jadi lebih baik. Ya sih. Bagus banget sih Vini. Oke teman-teman, jadi kita ini masih seru banget ya talks tentang organisasi. Jadi teman pasti dapat banyak. Nah, tapi sekarang kita mau masuk sesi rumpiin aja. Di sesi rumpin aja ini kita bakal ada beberapa pertanyaan ya kan. Jadi aku sama Vine bakal nanya. Cara nentuinnya kita lagi dapat inspirasi bagus nih dari yang sekarang lagi on fire sekarang yaitu Squid Game. Jadi itulah film Korea tuh, kita nggak spoilnya kok, jangan ya, karena teman-teman pasti tahu lah. Nanti sedih pula teman-teman. Aduh, tahu nggak teman-teman yang menang siapa? Wes. Aduh, aku yang menang. Ya teman-teman itu aduh gimana anak, tapi ya menantang banget ya. Oke, cara nentuinnya karena inspirasi dari situ. Jadi kita udah ngumpulin ya kertas ya, ini nampak kan. Nah ini kertas kita bulatin masing ke tangan. Nah jadi kita pilih tangan kiri atau tangan kanan yang ada kertasnya. Jadi kalau tebakannya benar, menang, berarti berhak bertanya ke yang kalah. Oke, siap ini. Ini saya duluan nih, aku aja ya. Ini bukan ganjil genap nih jadinya. Tangan kiri, tangan kanan. Apa gimana? Tangan kiri, tangan kanan dong. Kan cuma dua, kiri atau kanan. Nah, itulah. Oh gitu. Ya udah, Iya. oke. Oke, karena aku host, aku duluan, karena aku yang mulai. Oke. Sabar dong. Aku yang nebak. Ya, tebak. Ini kiri atau kanan? Kiri kamu yang mana sih? Kiri kamu ini atau ini? Ini kiri. Oke. Ini kanan. Oke. Ada di kiri. Alah. Oke, ternyata tidak ditembak, tapi aku bakal tanya ya. Aduh. Oke, siap-siap nih Vine. Pernah nggak Vine masuk organisasi itu cuman mau deketin orang nih? Aduh, kayaknya orang itu menarik banget ya. Pernah nggak kayak gitu Vine? Deketin cowok maksudnya gitu? Ya, kencok lah. Waduh. Mesti dispesifikasi Enggak ya. sih. Enggak pernah Enggak. sih. Enggak pernah sih. Kalau deketin cowok, soalnya kayak menurut aku gini loh, kayak cowok-cowok di organisasi tuh juga nggak ada yang tipe aku. Gimana tuh? Ya, oke lah. Jadi kayak ya Fair lah, udah lah fair ya. enough lah. Kan? Bagus, Ya bagus, udah. bagus.
Ayo, gantian aku nih ya. Yap, ayo. Oke, ayo. Kira dari kanan. Eh, kayaknya kanan coba. Kanan ya. Ini kanan Ya, aku nih. ya itu ya. Wis, serius nggak nampak. Ya udahlah. Oke lah. Oke. Aku tanya nih ya. Mm-mm. Hmm, apa ya? Ayo, ayo, ayo. Oke, aku tanya, pernah nggak merasa capek atau jenuh dalam menjalani kegiatan organisasi di sela-sela kesibukan kuliah? Hmm, maklum lah, anak baru lah. Kalau ngerasa capek sih belum lah ya kan. Kalau aku ya masih kalau merasa overloadnya ada, tapi nggak selebihnya itu gitu. Jadi kalau sekarang capek jenuhnya belum sampai ke tahap itu. Jadi masih seru lah semuanya. Mau ngajak meeting, mau ngajak ini seru pokoknya. Jadi belum merasa jenuh lah sama sekali. Si aman. Cakep. Oke. Ayo. Oke, ayo. Ini aku ambil lagi nih. Kelihatan kan? Oke. Kiri atau kanan? Waduh, susah nih ya. Kanan. Ini kanan aku loh. Iya, ya. Yakin? Gak Ya. ada. Ih, beneran gak sih ada coba mana kirinya? Ada gak? Ada. Ini. Ya ampun, ya ampun. Oke. Apa? Oke. Ini tadi itu udah ya. Oh, ini dia. Ini menarik nih. Kalau ini ada beberapa organisasi. Pernah nggak nih, Vini? Performa akademiknya terpengaruh nih. Kayak GPA-nya ya naik turun lah. Pernah nggak kayak gitu pas udah masuk organisasi? Organisasi. Sejauh ini enggak sih. Puji Tuhannya Siap. sejauh ini masih GPA saya masih baik ya. Fair ya. Jadi Bagus ya. gitu. Ya lah, kalau turun gimana, Vini? Stop organisasi atau? Tergantung turunnya karena apa. Kalau semisal nih Ya, ya. turunnya karena organisasi, ya udah pasti dikurang-kurangin organisasinya. Tapi kalau turunnya Siap. memang karena pelajarannya susah, ya jangan salahkan Ya, organisasi gitu. Ya kalau emang susah ya udah nggak apa-apa juga gitu. bagus nih contoh yang baik nih. Oke, ya, Aku ya, ya, di, ini ketebak nih, kiri, kiri. ya, itu ya, Bener dong, kan parah. ketebak kan, Ya udah nanya lagi. kayak ngembang gitu tangannya itu, kurang deh, Rapet loh. Ih, taktiknya tangan aku kurang, tuh kecil soalnya. kecilin kertasnya dong, nah, kan, itulah Aduh. trik. Oke, yang aku tanya lagi ya, ini enggak, ini aku tanya nih, pernah nggak Vini merasa bahwa nggak balance antara kegiatan organisasi sama kuliah. Jadi kayak tinggalin kuliah bentar baru organisasi gitu. Pernah nggak sampai nggak balance kayak gitu? Oke, sebenarnya kalau nggak dibilang nggak balance, sampai sekarang pun juga aku berasa nggak balance sih. Karena Ya. emang kuliah aku tuh kebetulan emang nggak sesibuk itu ya. Mungkin karena jurusannya juga. Jadi Ya. emang porsi aku memang lebih banyak di organisasi gitu ya. Ya. Tapi tetap aja aku tuh ngeliatnya gini aja sih. Apa yang aku pelajaran di kuliah itu kan teori kebanyakan. Betul kan? Teman-teman Ya. juga gitu kan. Tapi tempat praktek aku adalah organisasi. Intinya gitu. Ya sih, kuliah kebanyakan teori, banyak ngajar, tapi aku sih terasa perlu apa ya, fresh air gitu loh untuk berkarya kan. Salah Betul. satunya organisasi gini. Ya, aku sih merasa kayak gitu juga. Oke, Betul. lanjut lagi. Siapa sekarang? Aku ya? Kamu? Oke ya. Kalau ini nggak bisa nampak deh. Ya. Ini gue kalah mulu nih. Tangan dia gede lagi. Nggak kelihatan. Nggak ada trik-triknya sekarang nih. Kanan, kanan. Beda deh. Ada. Asyik. Oke, aku tanya ya. Pernah nggak ngerasa nggak serok dengan teman organisasi? Nggak srek. Berarti nggak enak hati ya istilahnya ya. Kayak ada perbedaan pendapat lah mungkin gitu. Kalau perbedaan pendapat sih sekarang belum ada ya. Tapi kayak ada gitu kayak maunya ini, maunya itu gitu kan. Jadi itu sih aku masih stage wajar gitu kalau ada perbedaan kayak gitu kan. Karena
kalau kita sampai seret gak enak sama orang ya gimana mau kita kerja bareng kan, jadi moodnya nggak ada situ loh. Jadi masih aman lah, teman-teman semuanya baik ya, teman-teman kita baik ya, ini kita baik kan. Aman. Habis ini internal aja kita ya. Duh, dievaluasi nanti aku. Enggak lah, aman kok, aman. Oke. Yuk, lanjut. Oke, ini ya, yuk. Males nih aku kalah. Parah. Nggak suka Coba kok. deh, Paling nggak suka aku kalau kalah. Nih. Biar bingung. Ayo, mana? Ya sih nggak kelihatan sih. Coba deh, kiri. Kiri. Ya. Ih, bener lagi. Ini, aduh, ini nggak pro nih. Kalau ada di Squid Game udah, aduh, uangnya udah mati aku. Uangnya buat aku nih. Beda. Kalau ada uangnya beda. BTW guys, tahu nggak siapa? Wes. Sudah gatal saya ingin spoil nih. Oke. Ini ini menarik nih ya. Ini aku udah bertahun-tahun ikut organisasi. Pernah nggak karena organisasi itu jadi hubungan sama teman tuh jadi nggak hangout sama mereka lagi gitu karena saking sibuknya. Nah, jadi me time-nya bukan me time apa sama temennya jadi nggak hangout bareng gitu kan, nggak meet bareng misalnya. Iya. Ini pernah banget. Bukan pernah banget sih, tapi emang lagi kejadian kayak gini juga sih. Karena apa ya? Aku sebenarnya sering banget kan kayak biasa seminggu sekali ngumpul sama teman-teman aku gitu ya. Tapi memang jadinya ketunda dan gak bisa gitu. Kenapa? Ya karena banyak kesibukan gitu. Jadi ya udah gitu, mau kamu harus direlakan kan. Ada waktu-waktu yang harus direlakan gitu. Tapi ya itu tetap keep kontak sih, maksudnya tetap ngechat, tetap kayak gitu, tetap. Tapi memang untuk teleponan quality time yang benar-benar quality time agak sulit gitu. Ditambah lagi kita online gitu, bukan offline. Jadi emang ya agak sulit sih kalau dari aku pribadi gitu buat ketemu mereka gitu. Dan ya memang jadinya kangen sih, udah lama banget juga nggak ketemu gitu, udah nggak ngobrol gitu. Itu sih. Tapi ya nggak apa-apa. Harus sacrifice lah ya. Iya, tetap ada pengorbanan. Friends, energi, tapi masih baik-baik lah ya. Jangan dong nanti temennya mikir nih kayaknya dan enggak sih. Dan aku kasih tahu mereka juga, maksudnya mereka juga paham gitu kalau misal aku ada kesibukan seperti ini gitu. Jadi ya udah gitu. Ya. Oke. Karena Vini kalah lagi. Siap-siap kalah lagi ya. Oke. Parah banget loh. Kacau. Easy. Ini 50-50 game loh. Kayak yang game di atas poin bola nanti kan. Parah. Ada dia 50-50 dia. Oke, yuk. Kiri kamu yang mana sih, kiri kamu? Nih kiri. Ya udah kiri aja deh. Kiri? Serius? Iya. Ada. Ayo. Akhirnya tuh aku tuh nggak ketipu sebenarnya, emang dari tadi aku ini aja sama kamu, baik aja aku. Ya. Bacotnya banyak. Aduh. Pernah nggak apa nih ya? Pernah nggak pernah nggak merasa keteteran atau kewalahan untuk mengatur waktu antara kuliah dan berorganisasi? Kalau ini sih aku sih langsung adaptasi ya. Pernah sebenarnya, tapi langsung adaptasi gitu. Karena kan aku ikut atas organisasi kuliah, tapi ada lagi tuh kayak belajar yang lain gitu kan, ikut aktivitas ambasador gitu. Jadi kayak waktu itu sih aku liburan ya kan gabungnya kan, pas belum masuk kelas. Jadi merasa kayak free time-nya banyak banget nih. Tapi pas kuliah masuk, waduh ini hampir lupa diantisipasi sebelumnya ada aktivitas yang kayak gini-gini lah. Tapi sih langsung adaptasi gitu. Jadi tengok mana yang prioritas. Kadang sih ya, pernah sampai organisasi itu kadang aku pura-pura lupain deh bentar, tapi nggak terlalu lama. Parah nih. Oke, aku catat.
Tapi kan Vini nggak tahu yang mana. Nah, itu dia. Jadi aku nggak kasih tahu. Tapi bukan Oke, IPB. Kak Akyar, tolong dicatat Kak Akyar. Tapi masih aman kok. Maksudnya kalau rapat percaya deh aku ikut semua ya kan. Ada akses ini ikut semua. Jadi ini itu coret ya catatannya ya. Jangan sampai di spill ya ke yang ada di atas ya. Oke. Pertanyaannya buka kartu pula nih. Yuk. Yuk, berapa pertanyaan lagi nih? Dah tiga lagi nih. Oke, yuk. Oke, ayo. Siapa nih? Aku ya? Inilah. Ya. Kalau gini dia biasa kanan dia. Kanan. Kananmu yang mana itu kan? Nah kan, betul kan? Kawan. Ih, udah dibilangin, tangan aku tuh kecil banget loh. Yuk, kita tanya lagi. Ini sih aku ada pertanyaan yang curious ya. Pernah nggak kamu kayak eh, merasa bahwa kayak pas kamu kritik seseorang yang ada di organisasi, macamnya kayak ngeluarin pendapat, terus merasa nggak enak, nggak enak aja lah sama orang ini aku kritik terus gitu loh. Pernah nggak ini? Atau merasa lepas aja lah pendapatku ya aku sampein aja gitu. Pernah nggak? Oke. Kalau aku pribadi, sebenarnya aku belajar juga sih tentang hal ini gitu ya. Karena ini kan emosi, belajar untuk kontrol emosi gitu ya. Ya, Mungkin betul. ada beberapa hal yang kalau memang sudah harus disampaikan, harus diutarakan, dia mau nggak mau aku ngomong gitu. Tapi ada beberapa hal yang kalau aku masih bisa tahan, aku diem gitu. Ya, Sampai betul. orangnya sadar sendiri, biasanya gitu. Tapi aku nggak akan sungkan-sungkan kalau memang dia nggak sadar-sadar dan aku harus ngomong, ya aku ngomong gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Jadi sesuai kebutuhannya aja, sesuai porsinya aja gitu. Nggak yang semena-mena kayak tiap hari aku ngomel gitu kan, capek juga di aku gitu Iya, kan. ya, Tapi kalau betul. memang ada yang harus aku kasih tahu, ya aku kasih tahu gitu. Apalagi kalau kritiknya yang lebih tinggi ya hierarki dari Iya. kita kan bahaya Aduh, nanti itu mah. Iya. diapain nanti kan. Ya nggak apa-apa sih, tapi sebenarnya itu gini loh, pemimpin kan juga manusia ya. Iya nggak? Ya, betul. Ya. Berarti sebagai manusia kita masih ada possibility untuk kita do something wrong gitu loh, untuk kita salah gitu loh. Ya. Bukan berarti kita pemimpin adalah kita Tuhan, enggak gitu kan. Kita pemimpin, kita masih belajar juga gitu. Nah, makanya aku appreciate banget sama teman-teman aku, apalagi misalnya sama anak-anak Tianjin gitu ya, yang berani untuk kayak, Vin, kayaknya ini nggak gini deh, ini harusnya gini deh gitu. Dan aku pun juga nggak marah kan kalau misalnya teman-teman ngomong kayak gitu ke aku. Ini kalau aku pribadi gitu. Mungkin ada yang nggak suka sama kritik. Tapi aku pribadi menganggap kritik itu adalah sebuah hal yang penting gitu, dimana ini tuh jadi poin penting dimana kita tuh bisa ambil dari kritikan ini untuk jadi bahan evaluasi kita gitu, untuk kita bertumbuh gitu. Jadi kalau aku sih nanggepinnya gitu aja ya, karena ya gitu. Makanya aku juga nggak pernah takut untuk aku kritik pemimpin aku gitu. Jadi kayak kalau misalnya pemimpin aku lakuin something yang salah, ya aku hajar aja, udah lawan aja gitu. Kan aku pegang yang bener gitu, aku pegang hukum yang bener, aku pegang aturannya gitu. Jadi aku nggak takut gitu. Jangan anggap Anda pemimpin artinya Anda bisa memboneka-bonekakan saya gitu. Betul. Itu. Ya, paham. Oke, bagus banget. Kritik tapi dikontrol ya. Oke. Yes. Ya, lanjut. Aku ya. Iya. Nah, ini nggak ada. Nanti ada berkostum merah pula di belakang kan. Ayo. Aduh. Curang nih, kertas kamu kecil banget kayaknya. Nah, aku besarin kepala tanganku sendiri sih. Kanan deh. Kanan, serius. Iya. Itu belakangmu ada kostum merah nggak? Oke. Kosong. Aduh, ini kertasnya nih di kiri. Parah, kecil banget kertasnya. Kalah lagi dah. Ya udah, ayo apa? Oke. Oke, ini pernah nggak Vine menemukan teman dekat, dapat best friend dari organisasi? Oke. Pernah. Dan sampai sekarang hubungan kita masih baik. Nggak pernah ketemu sih, kita nggak pernah ketemu, tapi sering kontekan dan sering ngobrol gitu ya. Sebenarnya nggak cuma satu orang sih. Kenapa? Online berarti? Online, masih online. Nggak sampai sekarang ada satu orang di mana yang dia dari PPI lain gitu ya. Jadi aku masih kontekan sama dia gitu loh, hampir tiap hari kayak kontekan gitu.
Jadi kayak emang apa ya, emang seneng aja gitu tukar pikiran, kayak ngobrol gitu, kayak di sana kondisi gimana gitu, di aku gimana gitu, ada hal-hal apa aja yang terjadi gitu. Jadi tukar pendapat, tukar insight. Jadi menurut aku menarik banget sih, asik aja gitu. Jadi ya kalau mau dapetin best friend dari organisasi bisa banget sih gitu. Ya, seru sih punya teman-teman itu kan kayak dapat teman baru lah berarti ya, baru dari teman dekat berarti ya. Yes, Oke. gitu. Nah, ini for the final question. Oke. Sabar, Vina ini mau nggak? Sabar, nih Kak dulu nih. Vina mau nggak pakai background ini? Ini kayak penentu gitu loh. Sabar ya, aku tunjukin ya. Ini karena kita lagi itu kan, kebetulan lagi fresh-freshnya aja ya kan. Tuh, enggak. Serem ya. Ya udahlah, ayo. Aku nggak bisa pakai background tapi. Ya udah, aku aja. Tapi ini mau sweet atau apa? Mau nggak? Siapa yang nentuin? Aku kan nuntuin kan? Iya Coba gak? sekarang. Vina ya, oke. Ayo. Kan? Oke, Ayo, sabar. Sabar. Oke, lanjut. Ayo. ayo. Kiri kanan, kiri kanan. Kiri. Aduh, yakin nih. Iya. Dar. Langsung kena. Akhirnya. Gitu kan. Oke. Tanya, silakan. Pertanyaan terakhir apa nih? Aduh. Yang mana? Aku lupa lagi. Antara Nyesel ya? 5 sama 9. 5 nih berarti. Hmm. Oke. Pernah nggak merasa nyesel masuk suatu organisasi? Awas nih, hati-hati nih jawabnya nih. Kalau yang satu nggak nyesel. Kalau yang dua oke-oke aja gitu. Jadi Oke, yang satu yang mana? Yang dua yang mana? kalau PPT Tianjin itu aku seneng banget, serius. Aku mesti tahu dong siapa temanku di Tianjin yang bakal ketemu kan. Dan sekarang udah kayak udah kenalan, udah tahu orangnya kayak mana. Nah, yang satu lagi yang lebih luas lagi tuh, yang Asiania, aku sih masih apa ya, belajar banyak lah. Jadi aku masih bilang oke-oke aja gitu. Karena divisi yang aku masuk itu bukan sesuai yang apa yang aku pilih kemarin. Nah, ini aku curious nih. Ini katirnya minum apa semalamnya kan? Tapi sih aku pengen banyak Oke. belajar gitu kan. Bukan berarti aku nyesel masuk Asiania. Justru serius aku dapat teman-teman yang bagus banget lah. Sampai dapat kesempatan ini ya tahu program Asiania kayak mana. Jadi oke-oke ya. Ya, udahlah. Mantap. Oke, teman-teman. Jadi seru banget ya kita ini sudah tahu banget. Aku terinspirasi banget nih sama Vine. Organisasi Vine ini udah eh, banyak banget. Aku masih dua loh, masih kayak mahasiswa baru biasa lah, satu-satu aja dulu ya kan. Tapi teman-teman pasti dapat banyak. Organisasi itu ya keputusan kita ya kan, tergantung organisasinya kayak mana, passionnya kita apa, maksud kita join organisasi itu apa, dan juga jangan lupa nih, prioritas kita utama adalah ya belajar ya kan, karena waktu di rumah ya kan, percaya kita kuliah, kita ya belajar, tapi organisasi bagus, ya keputusan kita. Oke, thank you banget Vine sebagai ketua dan organisator yang udah sangat experience ya. Jadi tetap semangat Vine ya, terus berorganisasi ya. Siap. Oke. Oke, teman-teman, nantikan juga series TNT selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe di YouTube Graffiti dan follow juga nih Instagramnya Vine di Vine.vine.v. Iya, teman-teman bisa tengok ya Vine progresnya glow up sampai sekarang. Oke. Ya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Tengok juga series TNT menarik lainnya dan nantikan juga series TNT selanjutnya. Bye-bye semuanya. Bye-bye.